Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan. Wa qala Abu Hilal Al-Askari rahimahullahu ta'ala, berkata Abu Hilal Al-Askari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wala umri lafad wala umri ini termasuk lafad yang diperbincangkan di kalangan para ulama, apakah masuk pada qasam ataukah tidak. Sebagian para ulama mereka mengatakan ini bukan termasuk bagian qasam, bukan bagian sumpah, sehingga mereka mengatakan ini termasuk mimma jaro fi lisanil Arab, termasuk perkara yang sudah terbiasa di lisannya orang Arab dan bukan dikatakan maknanya sumpah. Ya, adapun maknanya wala umri itu taukid. Kalau diartikan sungguh, kalau terjemahnya ya sungguh demi umurku, tapi yang diinginkan bukan sumpah, untuk penekanan suatu perkara. Sungguh, kata Abu Hilal Askari, sungguh anna syai'an yunazzilul mamluka manzilatul muluk, sungguh bahwasannya ada sesuatu yang bisa memposisikan budak pada posisi al-muluk, raja. Wa yahillat tabi'a mahallal matbu', serta menetapkan seorang tabi', ya, tabi' itu orang yang diikuti atau pengikut, ya, pengikut. Mahal al-matbu', pada posisi yang diikuti. Jadi kata beliau, ada sesuatu yang bisa memposisikan budak sebagai posisi raja, memposisikan at-tabi', pengikut itu misalkan rakyat, atau mungkin masuk padanya juga umat, ya, murid, berposisi sebagai posisi matbu', yang diikuti. Wa yahkumu bihi suqah 'alal malikil 'azim, dan juga ada sesuatu yang bisa menyebabkan as-suqah, suqah itu rakyat, ra'iyah maknanya, bisa menyebabkan seorang rakyat menghukumi al-malikil azim, seorang penguasa. Ini beliau bicara tentang apa? Tentang ilmu, bahwasanya ilmu tersebut bisa memposisikan budak sebagai posisi raja, posisi tabi' menjadi matbu' yang diikuti. Yang tadi niat tabi' cuma ngikut saja menjadi matbu' diikuti. Wa yahkumu bihi suqa 'alal malikil azim, bisa menyebabkan seorang rakyat menghukumi seorang pemimpin. La haqiqun ayyunafasa fihi, sesuatu yang sangat pantas untuk yunafas fihi, dikejar, dijadikan munafasah, lomba-lomba. Wa yuhsada sahibuhu alaih, dan juga suatu perkara yang layak pemiliknya untuk dihasati. Dihasad di sini maksudnya diriptoh. Wa yujtahad fi talabi asyaddal ijtihad, sesuatu yang sangat pantas untuk disungguh-sungguhi dengan sangat di dalam mencarinya.
Wa amron yakhdimu fihi Abdullah ibnu Umar mujahidan. Suatu perkara yang dulu menjadikan sebab Abdullah bin Umar melayani Mujahid. Antum tahu Abdullah bin Umar? Disebutkan di sini. Abdullah bin Umar adalah sahabi. Mujahid adalah tabi'in. Mujahid ibnu Jabr. Lihat di sini disebutkan wa Mujahid huwa ibnu Jabr ahadu mamalik Mekkah. Mujahid ibnu Jabr dulu adalah salah seorang budak yang ada di kota Mekah. Mujahid ya ikhwan, murid Abdullah bin Abbas. Sampai-sampai Abdullah bin Umar beliau mengatakan wadidtu anna nafi'an yahfadhu kahifdzika. Aku berharap, sangat suka kalau Nafi, murid si Nafi itu siapa? Siapa Nafi? Murid Abdullah bin Umar, budaknya Abdullah bin Umar, Nafi ya. Itu bisa hafal seperti hafalanmu. Suatu hari Mujahid pernah mengatakan kharajtu ma'a Abdullah ibn Umar. Aku pernah keluar bersama Abdullah bin Umar. Wa sahibtu ibnu Umar wa inni uridu an akhdumahu. Aku pernah ngawani Abdullah bin Umar, aku ingin melayani dia. Tapi apa yang terjadi? Fakana huwa yakhdumuni. Kata Mujahid, justru ketika itu Abdullah bin Umar lah yang yakhdumuni, melayani aku. Disebutkan dalam riwayat bahkan Abdullah bin Umar ya, megangkan tali kekang kendaraannya Mujahid. Dan itu terjadi ikhwan dari kalangan para sahabat. Mereka memuliakan orang-orang yang berilmu. Wa Abdullah fi fadlihi wa zuhdihi wa wara'ihi wa syuhrati ismihi. Abdullah yaitu Abdullah, seorang sahabat yang sudah masyhur keutamaannya, kezuhudannya, kewaraannya, namanya sudah tenar. Abuhu fi syarafihi wa makani minas suhbah. Bapaknya itu Umar bin Khattab berada pada kemuliaan dan kedudukan sahabat dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Thumma min rutbatil khilafah. Kemudian beliau termasuk urutan khilafah, itu bapaknya. Wa mulki al-ard syarqan wa gharban. Kerajaan bapaknya itu sudah wilayah barat dan timur. Wa ta'ati ahli Islam wal kufri lahu ta'an wa karhan. Orang-orang Islam mentaati bapaknya itu tadi, dan juga orang-orang kufur juga taat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ta'an wa karhan. Suka ataupun tidak suka. La hariyun ayyarghaba fihi al-aqilu wa yuhafidu 'alal labib. Ini adalah perkara yang sangat pantas untuk diharapkan oleh orang yang berakal dan dijaga oleh orang yang cerdas. Apa itu? Ilmu ya ikhwan. Antum bisa bayangkan Mujahid, seorang ahadu mamalik Mekah, seorang mantan budak yang ada di kota Mekah, mendapatkan posisi yang mulia di sisi Abdullah bin Umar, dalam keadaan Abdullah bin Umar sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, min asyaddin nas ta'asiyan bin Nabi alaihi salatu wassalam, termasuk sahabat yang paling keras dalam mencontoh Rasul alaihi salatu wassalam. Sampai-sampai disebutkan di mana dulu Rasul pernah sholat, di situ Abdullah bin Umar sholat melakukannya. Jalannya sampai pernah yang diinjak oleh Rasul diinjak pula oleh Abdullah bin Umar. Namun ternyata Abdullah bin Umar memuliakan Mujahid. Kenapa? Dikarenakan ilmu. Apakah Mujahid orang yang santai-santai dalam mencari ilmu? Tidak. Kata Mujahid ibnu Jabr, aradtu al-Quran ala ibni Abbas salatina ardoh. Aku paparkan Al-Quran kepada Abdullah ibnu Abbas 30 kali pemaparan, dari awal ayat sampai akhir ayat. As'aluhu wa uqifu inda kulli ayatin mata nazalat wa kaifa kanat.
kapan turun ayat ini dan bagaimana kejadiannya. Maksud ayat ini tadi itu 30 juz. Mujahid ibnu Jabr ini tadi dia bacakan kepada Abdullah bin Umar. Dalam riwayat yang lain ada yang menyebutkan 3 kali, ada yang menyatakan 30 kali. 30 juz itu tadi dibacakan kepada Abdullah bin Abbas ayat per ayat. Dia tanya kepada Abdullah bin Abbas, apa maksud ayat ini tadi, apa maknanya, dan di mana turunnya, bagaimana kasus ayat ini tadi. Itu Mujahid ibnu Jabr radhiyallahu anhu. Oleh karena itu sebagian para ulama salaf mengatakan idza ja'aka tafsir an Mujahid fahasbuka bihi. Kalau datang tafsir dari Mujahid cukuplah engkau tafsirnya dia, dikarenakan Mujahid adalah termasuk tabi'in yang madrasahnya ketika itu di Madrasatul Mekah, yaitu madrasahnya Abdullah bin Abbas. Bayangkan bagaimana si Mujahid rahimahullah ta'ala mendapatkan posisi yang tinggi di sisi Abdullah bin Umar, dikarenakan apa? Dikarenakan ilmu yang ada pada beliau. Wa qala Ibnul Qayyim, berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, Al-Imam Ibnul Qayyim menggambarkan bagaimana mulianya ilmu tadi. Wa kullu sahibi bid'atin siwal ilmi idza alima anna ghaira bid'atihi khairun minha zahada fi bid'atihi wa raghiba fi al-ukhra. Kata Ibnu Qayyim, kullu sahibi bid'atin, setiap pemilik bid'ah, barang, setiap pemilik barang, siwal ilmi, selain ilmu, pemilik sesuatu, pemilik barang, benda, ya, kecuali ilmu, ya. Idza alima, apabila dia tahu, anna ghaira bid'atihi, bahwasanya selain barang dia tadi, khairun minha, ada yang lebih baik dibanding barang dia, apa yang akan terjadi? Zahada fi bid'atihi, dia merasa tidak butuh terhadap barangnya dia tadi. Apa yang terjadi? Wa raghiba fil ukhra, dia ngarep yang lain. Ini gambaran antum, ya. Antum punya HP Samsung. Nah, kemudian antum dapati ada HP yang lebih baik. Apa HP yang bagus sekarang? iPhone mahal itu, ya. iPhone gratis. Kalau beli wajar, ini gratis. Kira-kira antum pengen enggak dengan iPhone dari HP iPhone, kemudian HP-nya antum tinggal begitu saja? Pasti, ya, pasti, kata Ibnu Qayyim. Setiap orang pemilik barang, ya, kecuali pemilik ilmu, ya, kalau dia mendapati ada barang lain selain barang dia tadi, ada yang lebih istimewa, maka dia akan cari yang lain tadi dan ditinggalkan sama dia punya dia. Wa wadda anna lahu iwadun bi'adha'ati illa sahibu bidha'atil ilmi. Wa wadda, dan dia pasti ingin, suka, anna lahu, bahwasannya bid'ah yang lain tadi untuk dia, iwadu bid'atihi, sebagai pengganti barangnya dia. Itu nyata apa enggak? Nyata, ya. Itu sesuatu yang pastilah, ya. Kalau ada orang ngasih barang gratis, barangnya antum, pasti antum buang. Antum cari yang lebih baik. Illa sahiba bid'atil ilmi, kecuali pemilik bid'ah ilm, pemilik ilmu, pemilik barang berupa ilmu. Apa kata beliau? Fa innahu laisa yuhib anna lahu bihafdhihi minha haddan aslan, bahwasannya sesungguhnya dia pemilik ilmu tadi laisa yuhib, ndak suka, anna lahu bihafdhihi minha haddan aslan, bahwasanya dia tadi ditukar dengan bagian ilmu tadi, ndak suka. Kira-kira, ya, ini pertanyaan buat antum, bagi yang sudah hafal Al-Quran 30 juz, hafal 100 hadis, kemudian antum dikasih duit 10 juta, tapi antum bodoh, hilang hafalan antum,
hilang ilmunya antum, kira-kira mau? Ana tanya, jawab dengan jujur. Taufik, seandainya, mana Taufik? Antum sudah hafal Al-Quran 30 juz, ditukar dengan duit 10 juta, 30 juta, maukah antum? Hah? Jawab dengan jujur. Tidak mau. Nasihin, mau antum hilang seluruh ilmunya antum, tapi antum dikasih ganti dengan satu rumah mewah, ya enggak? Berserta istri di situ, dengan kendaraan yang mewah, tapi hilang sama sekali ilmunya antum, tidak tersisa, walaupun mudhof ilaih, sampai bacaan Al-Quran pun tidak antum miliki sama sekali, nol putul. Mau enggak kira-kira? Enggak mau. Enggak mau. Itu yang gambaran kemarin itu ketika seorang Abu Ja'far At-Tahawi, ya, coba katanya gantian, kamu punya kekayaan, punya harta, tapi kamu bodoh, mau enggak? Orang yang berakal pasti seperti itu. Ana yakin kalau seandainya bisa dibeli hafalan Quran tersebut, ya, ana yakin banyak orang mau beli. Ya udah baik ya. Hah? Antum jual. Saya mau hafal Quran, ini 30 juz. Kalau bisa transfer pakai USB, ya enggak? Mungkin antum sudah bisa menjadi orang terkaya di Indonesia, bahkan di bumi ini tadi. Kalau antum bisa transfer hafalan Al-Quran tadi, tanpa orang harus belajar, ya apa enggak? Semua orang tahu ilmu itu lebih bernilai dibandingkan harta. Kemudian Waqil, kata Imam Ibnu Qayyim, Waqil, ada yang mengatakan, atau ini bukan lagi Ibnu Qayyim ya, yang lain lagi. Ibnu Qayyim lah selesai itu tadi, yang di atas. Waqil, ada yang mengatakan, al ilmu afdalu minal mal, ilmu itu lebih afdal dibandingkan harta. Li'annal ilma mirasul anbiya, dikarenakan ilmu adalah warisannya para nabi. Rasul mengatakan, innal anbiya lam yuwarithu dinaron wala dirhaman, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, tidak pula mewariskan dirham. Wa innama warathul ilma, para nabi itu cuma mewariskan ilmu. Wal mal mirasul fara'ina, sedangkan harta adalah warisan Faraina, warisannya Fir'aun. Wali annal ilma yahrusuka, dan juga dikarenakan ilmu itu yahrusuka, menjaga engkau. Nanti ada bab yang setelahnya, ilmu itu bentuk penjagaan ilmu terhadap kita. Ilmu itu menjaga kita tergelincir dari penyimpangan. Ilmu menjaga kita dari dosa, dari maksiat. Bahkan ilmu menjaga seseorang untuk tidak terjatuh pada qitalul fitnah, pertumpahan darah. Wa anta tahrusul mal, dan engkau yang akan menjaga harta. Ya benda, itu buktinya. Ada beberapa santri duduk di luar jaga sepeda motor. Itu harta bukan di luar itu. Harta butuh dijaga, butuh dijaga. Wali annal ilma la yu'tihi Allahu illa liman yuhibbuhu, dan juga dikarenakan ilmu tidaklah Allah berikan melainkan kepada orang yang Allah cintai. Ilmu itu tadi adalah nur, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang taat kepadanya. Al ilmu nurun wa nurullahi la yu'ti li'asin, ya. Yang namanya cahaya Allah tadi tidaklah Allah berikan kepada orang yang bermaksiat. Wal mal yu'tihi man yuhib wa man la yuhib, yang namanya harta Allah akan memberikannya kepada orang yang dia cintai dan orang yang tidak dia cintai.
Orang kafir dapat tidak harta? Dapat. Mukmin dapat harta? Dapat. Orang kafir yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dapatkah ilmu? Jawabannya tidak dapat. Mereka la yarfa bidzalika ra'san. Mereka tidak mau ngangkat kepala terhadap wahyu yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Wali annal ilma la yanqusu bil badli wal infaq. Dan juga dikarenakan ilmu tidak akan berkurang dengan badl, dengan dikasihkan, wal infaq, dengan diinfakkan. Maknanya ilmu tadi kalau dikasihkan ke orang lain itu tidak akan berkurang, diajarkan tidak akan berkurang. Siapa kira-kira di sini jadi bodoh gara-gara ngajar? Antum ngajar? Ada perubahan enggak? Makin buyan apa tidak? Tidak. Tidak. Justru apa? Yang namanya ilmu semakin diajarkan semakin yazku. Wal mal yanqusu bihima, sedangkan harta itu akan berkurang dengan al-badal, dengan ngasih orang, dengan diinfakkan. Wali anna sahibal mal idza mata inqata'a dzikruhu. Dan juga dikarenakan pemilik harta kalau mati terputus penyebutannya, sudah selesai dia. Kalau udah mati tidak ada lagi, tidak disebut orang. Dia disebut-sebut oleh orang karena apa? Suka sedekah. Wal alim idza mata fa dzikruhu baqin. Seorang alim kalaupun dia wafat, maka penyebutannya akan tetap kekal ada walaupun dia sudah meninggal dunia ribuan tahun. Abu Hurairah sudah meninggal ribuan tahun yang lalu, sampai sekarang masih disebut namanya. Al-Imam Ahmad, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Abu Hanifah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan yang lainnya sampai sekarang masih disebut nama-nama mereka di kalangan para penuntut ilmu. Dan di tempat yang paling afdol di muka bumi ini tadi, di masjid Allah Subhanahu wa taala, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, ya, di masjid-masjid kaum muslimin, di pondok-pondok pesantren. Sahibul mal, jangankan di tempat yang seperti itu, di pasar pun tidak lagi disebut orang. Berapa banyak pada malam ini, ya, di belahan bumi ini, nama Al-Imam Al-Bukhari disebutkan. Qala Al-Imam Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari. Berapa banyak, baik dari ahlus sunnah ataupun bukan ahlus sunnah, baik dari salafiyin ataupun bukan salafiyin, yang menyebut nama Al-Imam Al-Bukhari. Hadis disahihkan oleh Bukhari dan Muslim. Luar biasa bukan? Luar biasa keutamaan ilmu, menyebabkan pemilik nama tersebut akan kekal sampai hari kiamat. Wali anna sahibal mal yus'alu an kulli dirhamin, dan juga dikarenakan pemilik harta akan ditanya tentang setiap dirham yang dia miliki, akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Min aina iktasabau wa aina anfaqahu, dari mana dia dapatkan dan kemana dia sedekahkan. Kata Rasulullah SAW, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'in. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba sampai dia ditanya tentang 4 perkara. An syababi fima abla wa an umri fima afna. Tentang masa mudanya kemana dia habiskan, tentang umurnya kemana dia lewatkan begitu saja. Kemudian diantaranya apa? Tentang harta. Pertanyaannya apa? 2. Wa an malihi min aina iktasabau wa fima anfaqahu, kata Rasul. Yang ditanya harta tadi apa? 2 pertanyaan berat. Dari mana dia dapatkan? Wa fima anfaqahu, kemana dia infakkan? Tentang ilmu apa kata Rasul? Wa an ilmihi fima amila bihi. Tentang ilmunya yang ditanyakan kepada dia nanti di hari kiamat adalah fima amila bihi, apa yang sudah dia amalkan. Tidak ditanya dari mana dapat ilmu tadi, tidak ditanya. Tapi harta ditanyakan, dari mana dapatnya, kemana dihabiskan. 2 pertanyaan tentang harta. Wa sahibul ilmi lahu bikulli hadithin darajatun fil jannah. Pemilik ilmu
maka setiap hadis dia mendapatkan 1 derajat nanti di surga. Semakin tinggi, semakin banyak ilmunya, maka derajat yang akan dia raih semakin besar pula nanti di surga. Wa rajulun indahu yaktubu lahul ilma. Wa hukiya an Abdullah ibn Mubarak, dihikayatkan dari Abdullah bin Mubarak, annahu kana fi halil maut rajulun, bahwasanya dulu ya, ketika beliau dalam kondisi menjelang kematian, wa rajulun indahu, ada seseorang di samping Abdullah ibn Mubarak. Kondisi Abdullah ibn Mubarak sedang menjelang kematian. Yaktubulahul ilma. Ada seseorang yang mencatatkan ilmu untuk Abdullah bin Mubarak. Jadi Abdullah bin Mubarak sudah sekarat menjelang kematian. Ketika itu ada seseorang di samping dia mencatatkan ilmu untuk Abdullah bin Mubarak. Faqila lahu, lalu dikatakan kepada Abdullah bin Mubarak, fi mithli hadhil halah, pada seperti kondisi cak ini bahasa kitanya, masih engkau ingin catat ilmu? Faqal, kata Abdullah bin Mubarak, la'allal kalimah allati tanfa'uni lam tablughni ba'du. Barangkali ada satu kalimat, satu kata, dua kata yang bermanfaat bagiku belum sampai kepadaku sebelumnya. Ya, belum beliau dapatkan. Yang seperti ini mirip dengan kisah Imam Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau kondisi sakaratul maut, sakit menjelang kematian. Ada orang yang mendoakan kepada beliau, tiba-tiba beliau mengatakan, ituni qalaman wa waraqatan, bawakan kepadaku pena dan kertas. Beliau ingin mencatat. Orang-orang di samping ketika itu mengatakan, wa ila hadil hal, sampai pada kondisi seperti ini engkau masih mau mencatat ilmu? Apa kata beliau? La yanbaghi li insanin ayyada'al ilma hatal mamat. Tidak pantas bagi seseorang itu meninggalkan ilmu sampai dia mati. Ya. Sehingga belajar ya ikhwan, tidak ada batasan umur, tidak ada batasan waktu. Sampai kapan kita belajar? Sampai mati. Ilmu agama terlalu luas, butuh kepada murajaah, mudzakarah. Mungkin bisa jadi ada ilmu yang belum kita dapatkan. Maka jangan menganggap selesainya sekolah, selesainya pondok pesantren, kita sudah selesai pondok pesantren, takhusus i'dad. Itu namanya himmah-himmah yang qasirah, penuntut ilmu yang kaleng-kaleng. Anda katakan kaleng-kaleng. Kalau udah selesai setahun i'dad, 2 tahun i'dad, 3 tahun i'dad, dia sudah kepikir, ya sudah, intaha, alhamdulillah selamat, tidak lagi kena marah sama ustaz. Sekarang giliran untuk marah-marah sama santri, dia jadi musyrif. Bukan seperti itu penuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan faida faragta fansab. Kalau engkau selesai dari satu ibadah, maka bangkit kerjakan ibadah yang lain. Antum selesai dari belajar di suatu tempat, cari tempat yang lain yang kira-kira antum bisa belajar. Apalagi kalau umurnya masih muda, baru 17, 18, 20, baru 21, 22, belum ya ikhwan. Itu masih masa-masa yang sebenarnya antum masih layak untuk belajar. Umur 25, ya. Kalau antum masih ada kesempatan untuk belajar, bukan perkara yang terpaksa untuk kerja, bukan yang doruri, ya, masih bisa menetap di markis ilmu, maka antum lakukan. Dibandingkan sebagian orang di zaman sekarang, kalau udah selesai, yang dipikir sama dia cari kerjaan, ya. Yang seperti ini tadi, dia akan merasa merugi. Kenapa? Dikarenakan masa muda itu tidak mungkin datang 2 kali lagi, ya.
Antum puas-puaslah menuntut ilmu. Makanya yang berada di pondok pesantren, di markis ilmu, maka antum puaskanlah diri antum dengan ilmu. Setelah antum puas dengan ilmu, barulah antum turun gunung. Tapi kalau belum mateng udah turun gunung duluan, di sana di luaran itu banyak pendekar-pendekar jahat yang pakar nahu, hafal alfiyah, pakam usul fikih. Bahkan ada yang konon katanya ahli debat, pakar usul fikih kota Palembang ini. Iya, dosen UIN, Legawan Isa, konon katanya itu pakar usul fikih. Wallahu alam apa benar apa enggak. Yang jelasnya hadzal rajul ya pakar debat intinya. Nak kena dia dewek itu tadi. Jangan antum anggap wah ini orangnya paling kaleng-kaleng, enggak. Syubhatnya luar biasa. Muter-muter di ibadah mahdha ghairu mahdha, mahdha ghairu mahdha. Ya enggak? Itu kan kalau di kampus ibadah mahdha ghairu mahdha, ibadah mahdha ghairu mahdha. Nah, itu tadi. Nah, itu bukan orang-orang kaleng-kaleng, ikhwan. Antum butuh ilmu. Kadang mereka punya sedikit dalam bahasa Arab, diputar-putarlah antum. Ingat kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Kasyfus Syubhat, ahlul batil itu lahum hujajun, mereka punya hujaj, punya argumentasi. Kata Syekh Muhammad bin Ibrahim, ay al-lughah, ilmu lughah, mereka punya bekal, ya. Wa qad aqada Ibnu Qayyim muqaranatan bainal ilmi wal mal. Sungguh Al-Imam Ibnu Qayyim telah membuat perbandingan antara ilmu dan harta. Wa bayyana fadlal ilmi 'alal mal min wujuhin katsirah. Dan beliau menjelaskan keutamaan ilmu di atas harta dari sekian banyak sisi. Fi kitabihil Qayyim, pada kitab beliau Miftah Daris Sa'adah. Kitab Miftah Daris Sa'adah, kunci negeri kebahagiaan. Ini kitab bagus ya ikhwan, luar biasa. Ya. Teman ada duit belilah. Bagus sekali. Kalau nak beli cetakan yang bagus ya. Cetakan Saudi, 3 jilid kalau tidak salah. Kitab ini bagus. Beliau menyebutkan tentang keutamaan ilmu. Dan tidak cuma keutamaan ilmu. Beliau bercerita di buku tersebut tentang hewan, ya, anggota badan, organ ini tadi. Kenapa telinga itu mata itu airnya asin? Disebutkan sama beliau karena sesuatu yang asin itu bisa membuat awet. Tapi kalau kita perhatikan benar, air mata asin enggak? Coba antum nangis. Nangis, sudah nangis antum jilan. Asin dia. Ya enggak? Nah, ikan asin itu lihat. Ada Mas Ujang? Mana Mas Ujang? Ya enggak? Ikan asin itu Mas Ujang. Kan teri gitu. Karena kan ada garam. Dia lebih awet. Terus ini telinga ini ada cairan telinga itu rasanya pahit. Kita tidak percaya, cobalah. Pahit. Alasannya supaya ketika ada hewan yang masuk, dia nyicip rasa tersebut pahit, dia langsung keluar. Kitab-kitabnya Ibnu Qayyim ya ikhwan, itu sesuatu yang luar biasa kalau antum baca. Ana sempat baca kitab At-Tibyan fi Aqsamil Quran. At-Tibyan tentang sumpah-sumpah dalam Al-Quran. Kenapa wanita itu tidak berjenggot? Ya, di situ disebutkan laki-laki berjenggot. Disebutkan kata Ibnu Qayyim, dikarenakan wanita adalah mahallut takbil. Wajahnya wanita itu mahallut takbil, tempat untuk dicium. Untuk antum yang berkeluarga, tanyalah sama Gilang, antara antum sama istri kira-kira yang lebih sering nyosor itu antum atau istri? Pasti jawaban antum lang. Iya enggak? Iya enggak? Ya Fik ya? Ya kan? Iya itu. Karena itu
kodratnya, ya, wanita mahalut takbil, ya nak. Nah, karena dia mahalut takbil, maka sangat indah kalau dia tidak punya jenggot itu tadi. Kalau dia punya jenggot, punya jambang, itu tadi tidak indah. Difahami? Seperti itu tadi. Banyak pokoknya faedah, sekian banyak faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, luar biasa ya buku-buku beliau. Ini kalau hampir setiap bidang ilmu Al-Imam Ibnu Qayyim menguasai beliau. Wa qala rahimahullah, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, antum azan dulu. Azan dulu. Qala rahimahullah ta'ala, berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, ngomong-ngomong di kita ini tidak terbudaya lagi ya kalau ada nikah tuh maharnya kitab ya. Ya. Ada antum pernah dengar enggak? Zaman-zaman sekarang ini di Palembang ini ada enggak kira-kira antum? Ada akhwat maharnya kitab gitu loh. Kati ya. Kayaknya sudah perkembangan zaman. Kalau dulu kitab itu dianggap sesuatu yang mahal, berharga. Jadi ya susah sih, dulu kan memang susah beli kitab itu, susah cari jualannya. Biasanya fotokopi. Sehingga kalau punya kitab Arab itu sesuatu yang istimewa. Banyak dari kalangan akhwat kadang mintanya kitab. Ada yang dulu nikah di tahun 2006 awal-awal anak mondok, ada kawan yang nikah itu maharnya matan Umdatul Ahkam harga 10.000. Ada yang maharnya Durus Lugo, fotokopian pula bukan asli. Yang fotokopian harga 70.000 loh ya. Dulu kan fotokopiannya ada yang seperti itu. Ada yang kadang buku Nasihatil Nisa itu yang versi aslinya, kalau dulu harganya 85 ribuan. Anak ingat dulu ada kawan yang Fiqhus Sunnalin Nisa itu satu jilid itu, mahar itu waktu itu dulu harganya sekitar 55 ribu atau 60 ribu. Zaman sekarang tidak dijumpai ya akhwat seperti itu ya, perkembangan zaman ya. Kalau dulu kan dianggap kitab itu sesuatu yang istimewa. Kalau sekarang ini tidak pula, banyak dijual online, bahkan bisa ngorder dari luar negeri masuk ke Indonesia dengan mudah. Kalau ana maharnya kitab Fathul Alam Syarah Muhammad Ibn Hizam itu 5 jilid. Istri ana tanya, apa kitab yang paling bagus? Kata ana Fathul Alam. Ya sudah, itu aja maharnya, kitab Fathul Alam ya, kitab Fathul Alam 5 jilid karya Muhammad bin Hizam. Istri ana cuma minta itu ya. Antum kalau dapat akhwat yang minta kitab ya berarti masih istimewa lah akhwat tersebut. Tapi yang kalau afdolnya antum ya, antum kasih kitab, dia minta kitab ya, maharnya kitab, antum selipi ya di bawah kitab itu tadi. Misalkan dia minta kitab Darli, misalkan dia minta kitab apa Dar, Muyasar, tidak masalah, belikan Muyasar, dia cuma minta Muyasar. Tapi antum di bawah Muyasar tadi 3 keping 10 gram logam mulia, itu tadi kan tidak masalah. Kemudian qala Ibnu Qayyim, berkata Imam Ibnu Qayyim, wa fadlul ilmi 'alal mal yu'lamu min wujuh. Keutamaan ilmu dibandingkan harta bisa diketahui dari sekian banyak sisi. Ahadiha yang pertama, annal ilma mirasul anbiya,
ilmu itu warisan para nabi. Wal mal mirathul muluki wal agniya, harta adalah warisannya para raja dan orang-orang kaya. Jelas ya, dalam hadis Rasul menyebutkan wa innama warathul ilma, para nabi dan para rasul cuman mewariskan ilmu, mereka tidak mewariskan dinar dan dirham. Sedangkan harta itu warisannya orang-orang kaya. Wasani, yang kedua, annal ilma yahrusu sahibahu, bahwasanya ilmu menjaga pemiliknya. Wasahibul mal yahrusu malahu, sedangkan pemilik harta yahrusu malahu, dia yang akan menjaga hartanya dia. Kalau pemilik ilmu, ilmu yang jaga diri dia. Kalau pemilik harta, dia yang butuh jaga hartanya. Wasalis, yang ketiga, annal mal tudhibuhun nafaqat wal ilmu yazku 'ala nafaqah, bahwasanya harta tudhibuhun nafaqat, bisa hilang atau dihilangkan oleh sedekah, berkurang maksudnya itu. Antum punya duit 100.000, antum infakkan, maka hilang dari tangan antum ini tadi. Ingat ya, ini juga yang perlu ditanbih ya ikhwan, hadis yang menyebutkan mana qasad shadaqatun min mal ya, inti dari hadis adalah maksudnya dengan sedekah tadi tidak berkurang keberkahan harta dan nanti akan digantikan di akhirat. Jangan dangkal pemahaman bahwasanya dengan sedekah tadi harta akan bertambah. Kalaupun bertambah, tidak pada waktu tersebut, tapi nanti akan diganti oleh Allah SWT pada waktu yang lain. Kadang sebagian orang pengen instan, itu yang digembor-gemborkan oleh Yusuf Mansur ya, kalau sedekah nanti harta bertambah. Orang sedekah, buktikan antum sedekah, bisa jadi Allah SWT gantikan dengan cepat, bisa jadi tidak. Tapi yang pastinya dengan sedekah tadi Allah SWT simpan untuk di akhirat. Jadi jangan difahami bahwasanya sedekah tadi adalah harta kita spontan langsung bertambah, tidak. Tapi makna hadis tadi lihat di syarah para ulama, di antaranya yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya nanti dengan sedekah tadi harta kita hakikatnya tidak hilang, tapi akan tetap ada nanti di hadapan Allah SWT sebagai bentuk simpanan. Adapun di dunia, orang dengan bersedekah bisa jadi bertambah hartanya, bisa jadi tidak. Antum lihat ketika seorang sahabi, dia punya harta, sama dia apa? Mau disedekahkan kan? Diwasiatkan sama dia. Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa kata Rasul? Nah, apa kata beliau? Sepertiga saja. As-thuluth katsir. Sepertiga itu sudah banyak. Ya. Wa antada'a a'ilataka. Ya. Engkau biarkan anak keturunanmu, keluargamu, ya, tidak minta-minta, itu jauh lebih baik dibandingkan engkau tinggalkan dia dalam keadaan mereka miskin. Kalau seandainya dengan sedekah tadi langsung spontan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuatu yang pasti, ya, tentu Rasul tidak akan seperti itu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sudah sedekahkan Sa'ad, nanti langsung diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Yang namanya urusan rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang banyak dia sedekah terus juga tidak nambah-nambah, ya apa enggak? Masih miskin juga, tapi dia sedekah terus. Miskinkah dia di dunia? Miskin dia di dunia, tapi kaya dia di akhirat. Ada yang sedekah terus dia sedekah dan kaya dia. Itu semua tidak lepas dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun dia ada orang banyak sedekah, tapi tetap dia miskin. Dia mikir, kok kenapa sedekah terus masih tidak kaya-kaya, masih miskin seperti ini, sudah sedekah. Ya.
Karena takdir Allah SWT memang menetapkan dia sebagai orang yang miskin. Namun rugikah dengan sedekah tadi? Tidak. Sedekah tadi disimpan oleh Allah SWT sebagai amal soleh. Wal ilmu yazku ala nafaqah, sedangkan ilmu itu yazku, zaka yazku yaitu yanmu, berkembang, ala nafaqah, tatkala disedekahkan. Dan itu memang nyata ikhwan, semakin banyak antum mensedekahkan ilmu, maka akan semakin bertambah ilmu antum, akan semakin kokoh. Ar-rabi' anna sahibal mal idza mata faraqahu maluhu, pemilik harta kalau dia mati, faraqahu maluhu, maka dia akan berpisah dengan harta dia. Wal ilmu yadkhulu ma'ahu qabrahu, sedangkan ilmu ini akan masuk bersama dia di alam kuburnya dia. Ya, buktinya disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan yatba'ul mayyit thalathatun, yang ikuti mayit itu ada 3, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ya. Ahluhu, keluarganya dia, wa maluhu, hartanya dia. Fayarji'u thnani wa yabqa wahid, 2 balik kata Rasul. Siapa yang balik? Ahluhu wa maluhu, harta dan keluarganya dia tadi. Wa yabqa amalu, amalannya ikut menemani dia di alam kubur. Amalan ini tadi berdasarkan apa? Berdasarkan ilmu. Amalan yang baik akan bagus kalau didasari dengan ilmu. Kalau amalan yang tidak didasari ilmu, maka tidak akan bermanfaat bagi orang tersebut. Itu namanya taklid. Ya. Orang kalau tidak didasari ilmu, maka taklidnya tadi bisa menyebabkan dia terjatuh pada penyimpangan. Ketika disebutkan dalam hadis Al-Barra ibnu Azib, orang yang di alam kubur tersebut ditanya oleh kedua malaikat, man rabbuk wa ma dinuk, man bu'itsa fikum, ya, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa yang diutus ke tengah-tengah kalian. Semuanya dia menjawab apa? Dia menjawab Rabbi Allah, dinil Islam. Ketika ditanya tentang Nabi, dia mengatakan Muhammad Rasulullah. Kemudian malaikat tanya lagi. Apa pertanyaan malaikat? Dari mana engkau tahu? Wa ma yudrik, dari mana engkau tahu? Dia menjawab apa? Qara'tu kitaballah wa saddaqtuhu, aku baca Al-Quran dan aku benarkan. Dia menjawab 3 pertanyaan tadi didasari apa? Ilmu. Berbeda dengan yang tidak bisa menjawab. Ketika ditanya, dia mengatakan apa? Jawaban dia, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu, aku dengar orang-orang ngomong seperti itu, aku pun ngikuti ngomong. Taklid yang dibangun oleh dia. Yang satu dibangun di atas ilmu, ilmu yang akan bermanfaat, ikut bersama seseorang di alam kuburnya tadi. Wal khamis, yang kelima, annal ilma hakimun alal mal, bahwasanya ilmu itu hakim, ilmu yang akan menghukumi harta. Wal mal la yahkumu alal ilm, sedangkan harta tidak bisa menghukumi ilmu. Ilmu tadi sebagai hakim bagi harta, yang mengatur harta. Contoh ilmu faraid, ya, ilmu faraid ini yang ngatur pembagian jatah-jatah warisan. Harta nurut, si fulan dapat sekian, suami sekian, istri sekian, anak sekian, semuanya ditentukan berdasarkan ilmu. As-sadis, annal mal yahsulu lil mu'min wal kafir wal bar wal fajir, bahwasanya harta itu bisa didapatkan oleh seorang mukmin, orang kafir, orang yang baik, orang yang buruk. Wal ilmun nafi', sedangkan ilmu yang bermanfaat la yahsulu illa lil mu'min, ilmu yang bermanfaat tidaklah diraih melainkan bagi seorang mukmin. Ilmu yang bermanfaat hanya didapatkan oleh seorang yang mukmin. Ya. Apakah mungkin orang kafir mendapatkan ilmu? Mungkin, tapi ilmu yang tidak bermanfaat bagi dia.
Orang-orang Yahud punya ilmu tentang Nabi kita Muhammad SAW. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka kenal Nabi kita Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Tapi ilmu mereka tidak bermanfaat sama sekali. Ilmu itu ada dua, ya. Ada ilmu nafi' li dzatihi wa ilmu nafi' atau ilmu nafi' li dzatihi wa ilmu ghairin nafi' li dzatihi. Ilmu yang bermanfaat secara zatnya dan ilmu yang tidak bermanfaat secara zat. Nah, ilmu yang bermanfaat ini tadi secara zat terbagi menjadi dua. Ada ilmu an-nafi' lis sahibihi, ada ilmu ghairun nafi' lis sahibihi. Ilmu yang diamalkan oleh pemilik ilmu tadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang tidak diamalkan walaupun ilmunya adalah ilmu yang bermanfaat secara zat, namun tatkala tidak diamalkan berarti ilmu tersebut binisbati sahibi hadzal ilm, ditinjau kepada pemilik ilmu tadi, dia dikatakan ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian as-sabi annal alim yahtaju ilaihil muluk faman dunahum. Bahwasanya seorang alim adalah orang yang dibutuhkan oleh para raja, faman dunahum, dan orang-orang yang di bawah raja. Maksudnya apa? Raja, rakyat, pedagang, petani, semuanya butuh kepada seorang alim. Semua orang akan butuh kepada alim. Ya. Kata sebagian para ulama, al-hukam yahkumuna 'alal wara. Penguasa dia yang menghukumi rakyat. Wal ulama yahkumuna 'alal muluk. Ya, sedangkan para ulama yahkumuna 'alal muluk wal hukam, menghukumi penguasa. Yang menilai kebenaran atau tidaknya penguasa tadi adalah para ulama. Wa sahibul mal innama yahtaju ilaihi ahlul adam wal faqah. Sedangkan pemilik harta dia hanya dibutuhkan oleh orang-orang yang tidak punya dan orang-orang yang fakir. Faqah itu fakir, miskin. Itu bedanya ya. As-samin, yang ke-8. Anna nafsa tashrufu wa tazku bi jam'il ilmi wa tahsilihi wa dzalika min kamaliha wa syarafiha. Bahwasanya jiwa itu tashrufu, akan semakin mulia, wa tazku, semakin berkembang, semakin bersih, bi jam'il ilmi, dengan mengumpulkan ilmu, wa tahsilihi, dan meraihnya, mendapatkannya, wala yaziduha sifatu kamalin, ya. Dan tidaklah menambah jiwa tadi sifatu kamal, sifat kesempurnaan, ya. Maknanya apa? Dengan ilmu tadi semakin mulia, semakin bagus, dan semakin bertambah. Balin nafsu tanqusu wa tashuh. Oh, afan, kelewatan ya. Wal mal, ana ulangi tadi. Anna nafsa tashrufu wa tazku bi jam'il ilmi wa tahsili wa dzalika min kamaliha wa syarafiha. Bahwasanya jiwa akan semakin mulia dan semakin bersih, semakin berkembang dengan cara mengumpulkan ilmu dan meraihnya. Wa dzalika min kamaliha wa syarafiha. Yang demikian itu termasuk bagian dari kesempurnaan dan kemuliaan jiwa tadi tatkala dia mengumpulkan ilmu. Wal mal la yuzakkihi wa la yukammiluha wa la yaziduha sifatu kamalin. Sedangkan harta tidak bisa membersihkan jiwa, tidak bisa menyempurnakan jiwa, tidak pula bisa menambah bagi jiwa tadi sifat kesempurnaan. Balin nafsu
tankusu wa tashuhu wa tabkhalu bi jam'ihi wal hirs alaih. Bahkan jiwa itu akan semakin berkurang, semakin pelit, semakin kikir tatkala mengumpulkan harta dan ambisi terhadap harta. Emang benar sih, orang semakin ambisi dengan harta semakin pelit. Antum jangan kira kalau orang banyak harta itu dia tidak pelit. Semakin pelit, semakin banyak harta semakin pelit, semakin banyak harta semakin pelit. Dan itu terbukti ya kawan. Perkara yang kalau mau dikatakan sesuatu yang pastilah. Kenapa? Dikarenakan tabiat manusia itu yuhibbul mal, cinta dengan harta. Jangan antum gambarkan kalau ana banyak harta insya Allah tenang Bay Ustad, lantai 2 kelarkan, kita kasih AC masjid. Enggak ya. Karena kenapa? Karena jiwa kita ini punya tabiat ya, tabiat cinta dengan harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamman. Kalian itu cinta dengan harta dengan kecintaan yang sangat. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu wa innahu li hubbil khairi, al khair kata para ulama al mal lasyadid, sangat berat, sangat besar. Itu tabiat. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al mal. Setiap umat itu punya ujian dan ujian terbesar umatku adalah harta. Mal faqru akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tubsatu alaikumud dunya. Bukan kefakiran yang kukhawatirkan, tapi kekhawatiran yang kukhawatirkan untuk kalian adalah dibentangkan dunia untuk kalian. Cukuplah hadis dari Usama bin Zaid, hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasai dan yang lainnya. Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan, ma dzibani ja'ian ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirasil mar'i 'alal mali wasyarafi li dinihi. Tidaklah ada 2 ekor serigala yang dilepas kepada seekor kambing. Serigala ja'ian. Apa ja'ian? Kelaparan. Dilepas ke seekor kambing. Ada 2 serigala, ada seekor kambing. Bi'afsadalah, lebih merusak. Antum bisa bayangkan ya, serigala lapar, ada seekor kambing, itu sudah antum habis kambing tadi, dilahap sama dia. Kata Rasul, tidaklah lebih berbahaya min hirasil mar'i 'alal mali, dibandingkan ambisinya seseorang terhadap harta. Orang kalau sudah ambisi terhadap harta, sudah dakwah akan rusak kalau di tengah-tengah pengurusnya sudah ada ambisi. Ya. Persaudaraan, ukhuwah akan rusak kalau urusan dunia. Nas'alullah salama wal afiyah minad dunya. Ya, dunia itu perusak. Disebutkan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Damaskus, ketika beliau menceritakan ada seorang alim mengantarkan jenazah bersama muridnya. Ketika mereka mengantarkan jenazah berangkat tersebut, mereka melewati ada segerombolan anjing sedang main-main. Ya, anjing itu kalau dia tidak ada makanan tenang dia. Ya, yang ini jual, saling gigit-gigit, main-mainan lah, imut-imut melihatnya kalau sekali lewat. Kalau dia lagi tidak bersuara, dia duduk nongkrong. Ketika pulang, beliau bersama murid-muridnya tadi setelah mengantarkan jenazah melewati anjing ini tadi sedang berkelahi. Hadza ya'wi hadza wa hadza ya'wi hadza. Ini menggonggong ini menggonggong ini. Kemudian sang guru tersebut mengambil kesempatan untuk memberikan nasihat kepada muridnya. Rombongan ini, santri-santri ini tadi. Dia mengatakan, ya tullabi, wahai murid-muridku, ungduru ila hadil kilab. Lihat kepada anjing-anjing ini tadi. Tadi ketika berangkat, dia tenang, dia bermain bersama mereka. Ketika datang bangkai, ada bangkai yang mereka perebutkan, ini mereka kelahi, mereka rebutan satu sama lain. Hadza ya'wi hadza wa hadza ya'wi hadza. Ini gonggong ini gonggong ini.
Kata beliau, demikianlah juga kalian. Ya. Idza lam takunid dunya bainakum fa antum ikhwan. Kalau dunia belum masuk ke tengah-tengah kalian, maka kalian akan tetap bersaudara. Apabila dunia masuk ke tengah-tengah kalian, apa kata beliau? Taharashtum kataharushil kilab alal jifah. Kalian akan kelahi, rebutan sebagaimana kelahinya anjing-anjing ini merebutkan bangkai tadi. Dan itu nyata. Rata-rata perselisihan di kalangan ikhwan kita, ikhwan dengan ustadz, ustadz dengan ikhwan, ustadz sesama ustadz, kalau ditarik benang merah tidak lepas dua permasalahan. Ya benar. Ima perbedaan pendapat atau pendapatan. Ya enggak? Ya enggak, Bik? Nah, itu tadi. Yang lebih berbahaya itu yang kedua ini. Kalau yang pertama masih ada sisi ilmiah. Ilmiah masih bilang, sudahlah. Dia meyakini dengan alasan dalil seperti ini begini-begini. Ya, yang satu meyakini begini-begini. Sudah, dengan dalil masing-masing terjadi perbedaan. Yang terkadang terjadi perbedaan tidak kelop, ya, tidak kelop pembagian karena urusan dunia tadi. Urusan dunia ikhwan apabila masuk ke tengah-tengah para penuntut ilmu akan merusak. Apa berarti maknanya kita tidak usah ngurusi dunia, datang aja mana ada rezeki datang kita nikmati? Bukan seperti itu. Boleh bagi kita untuk mencari dunia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagianmu dari dunia. Yang dilarang itu ambisi. Dia rela nekan nyikut saudaranya untuk mendapatkan dunia yang hina tadi. Kan rugi. Ukhuwah, persaudaraan sesama ikhwan salafiyin ahli sunnati wal jamaah dan sesama da'i, sesama asatidah, sesama masyayikh, itu adalah nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini tadi, yang tidak bisa dibayar dengan harta. Dirusak dengan perkara dunia, hina sekali, rebutan bangkai. Allah Subhanahu wa taala menyatakan lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Kalau seandainya engkau ya Muhammad berupaya untuk menyatukan mereka dengan cara anfaqta ma fil ardi jami'an, engkau infakkan seluruh yang ada di muka bumi, ma'allafta baina qulubihim, engkau tidak akan mampu menyatukan hati mereka. Walakinnallaha allafa bainahum, akan tetapi Allah lah yang menyatukan hati mereka. Tatkala sudah Allah persatukan di atas manhajun nubuwah, di atas Al-Quran dan Sunnah, rusak dengan urusan dunia. Itulah namanya UUD, ujung-ujungnya dunia, ya, ujung-ujungnya duit dan dunia. Antum jaga nasihat anak baik-baik, khususnya yang belajar, yang jadi santri, jangan sampai antum urusan dunia antum iftirak, perpecahan dengan sebab urusan dunia. Orang kalau di zaman dahulu rela ngutang untuk mempersatukan suatu kaum yang ada takhasum, ada perselisihan, ada iftirak. Mereka habis-habisan untuk menyatukan suatu kaum. Ini enggak. Kita ini sudah bersatu, kadang berselisih dengan sebab dunia. Ya. Kemudian kata beliau, fahirsuha 'alal ilmi ainu kamaliha, maka semangatnya jiwa terhadap ilmu, ainu kamaliha, adalah bentuk zat kesempurnaan bagi jiwa tadi. Wa hirsu 'alal mal ainu naqsiha, sedangkan ambisinya jiwa terhadap harta ainu naqsiha, adalah bentuk zat nyata kurangnya jiwa tadi. Suatu jiwa seseorang kalau dia ambisi terhadap harta, sudah nampak kekurangan pada jiwa tadi.
Dan itu nyata ya ikhwan. Ya, antum akan bisa rasakan kalau pada dirinya antum sudah merasa ambisi terhadap harta, ya, yang dipikir sama dia duit. Orang kalau yang dipikirnya duit dia tidak mikir, walaupun kawan dewek disikat sama dia. Apapun yang bisa jadi duit tidak mengenal yang namanya persahabatan. Ya enggak? Yang penting dia dapat keuntungan. Nah, ini tadi yang seperti ini tadi ambisi yang susah. Walaupun kadang misalkan menjatuhkan lawan, kawan sama-sama bisnis, tapi kalau lah urusan ambisi dengan duit sudah. Walaupun jual ikan asin, teri, ya, kalau sudah ambisi itu bisa disikat. Dah, teri jualan Firhan itu kan teri bagus itu tadi. Rofi sama Mas Ujang. Jangan-jangan antum kulaknya sama Rofi itu tadi kan. Kata Mas Ujang, terinya Rofi itu terinya itu. Terinya teri gasing. Kalau ini teri Medan itu tadi ada teri Medan ya? Ya Mas, ada ya. Nah, teri Medan. Kalau itu teri gasing Ustaz dari Sungsang inilah. Kalau ini teri Medan. Beda lautnya, lautan Medan sama lautan Palembang. Kadang sebagian dunia, antum lihat ahlu dunia, para pedagang-pedagang itu rela menjatuhkan merek dagang orang lain untuk melakukan dagangan dia. Ya. Adapun apa namanya ilmu ya, ilmu. Wallahu alam sampai sekarang belum kita dengar ya untuk saling jatuhkan terhadap ilmu orang lain. Paling dia bersaing kalau sekolah tuh saingnya apa? Fasilitas. Kalau sekolah kami tuh begini, kelasnya begini, ruangannya begini, gini. Paling itu. Belum terdengar ada. Itu tidak diajarkan Al-Quran dan Sunnah itu. Cuman kita aja ngajarkan Al-Quran dan Sunnah. Kalau sesama-sama sekolah Islami lah, maksudnya yang backgroundnya Al-Quran dan Sunnah ya, tidak terdengar seperti itu. Karena tahu sana ilmu. Paling dia bersaing urusan fasilitas. Beda dengan ahlu dunia. Zat barangnya yang dicela sama dia. Kemudian yang ke-9, at-tasi' annal mal yad'uha ila tughyan wal fakhr wal khuyala. Harta itu mengajak jiwa tadi. Kembali ke nafs. An-nafsu, jiwa itu dihukumi muannas. Yad'uha ila tughyan, ngajak kepada jiwa tadi untuk tughyan, melampaui batas. Wal fakhr, ya, bangga-banggaan. Wal khuyala, sombong-sombongan. Ngetop-ngetopan. Apa istilah sekarang ini? Keren-kerenan. Nah, kalau harta itu ya hebat-hebatan. Memang bener, antum kalau punya harta, jiwa antum ini merasa hebat. Bukti contohnya, antum kondangan, ya kondangan. Kira-kira kalau antum kondangan pakai sepeda ontel tulang, kayaknya jiwanya agak kurang lagi, kurang pede ya lagi, ya, ya dah, ini nikah derli, bersepeda, ada yang bersepeda. Ada yang apa, pakai motor jambrong gitu itu yang gitu. Nasihin. Kira-kira agak di jiwa tuh agak kurang pede ya nasinya. Markir kan ya. Apalagi akadnya di daerah di gedung itu tadi kan. Parkir. Takut di stop ya lah. Kiranya. Takut di stop. Itu gambarnya tadi. Tapi kira-kira kalau antum istilahnya tuh motor sport ya. Agak jiwanya agak lebih pede ya. Nah itu tadi contoh gambarannya, motornya Agus kan. Beda. Itu namanya harta tadi. Harta ngajak orang untuk bangga, sombong. Berbeda dengan ilmu. Wal ilmu yad'uha ila tawadhu wal qiyam bil ubudiyah. Ilmu tadi ngajak jiwa untuk tawadhu. Wal qiyam bil ubudiyah, ngajak jiwa untuk melaksanakan ibadah. Contoh misalkan, antum ini orang kaya ya. Dalam bentuk nyata ilmu tadi bisa mengajak antum tawadhu. Antum pernah merasa enggak? Antum itu sebenarnya mampu, tapi
antum merasa tidak enak lah, antum umpetilah misalkan yang antum istimewa ini tadi, karena mandang mungkin di taraf yang kawan-kawan antum ini tidak punya seperti antum. Kadang sebagian orang seperti itu, dia misalkan antum punya pakaian yang bagus gitu kan, ngelihat mungkin di kalangan masyarakat yang mungkin orang-orangnya rendahan ya, antum berpakaian menyesuaikan mereka untuk tawadhu. Kadang sebagian orang mungkin datang ke suatu tempat, dia punya mobil, punya kendaraan mewah, tapi dia pandang kalau ke tempat sini terlalu mewah lah, akhirnya dia cuman mungkin pakai sepeda motor supaya jangan sampai merasa teristimewakan dibandingkan orang-orang lain. Kadang ada jiwa itu, ilmu tadi mengajak seseorang untuk merendah, untuk membuat kita tawadhu. Istilahnya itu tidak lemaan. Nah, sudahlah, tidak usah, tidak lemaan. Itu tadi. Nah, berbeda dengan kondisi antum punya harta tadi. Secara tabiat harta tadi akan mengajak antum untuk sombong, untuk terlalu pede dengan dunia ini tadi, bangga-banggaan. Kalau ilmu tidak ada. Mana ada orang membanggakan ilmu, saya hafal Al-Quran, tidak ada dia. Kadang orang yang seperti itu biasa saja dia, duduk santai, tidak nampak dia seseorang yang berilmu. Dan terbukti orang-orang yang berilmu kadang dia punya ilmu, mau dia duduk-duduk sama orang-orang yang maaf itu tadi ekonominya di bawah. Orang yang punya harta sungkan ya kawan. Kadang sebagian orang itu ya tidak mau berkawan dia. Level kawannya dia tadi kalau dengan harta, dia levelnya kawannya para konglomerat. Orang-orang yang punya harta kadang memandang orang-orang yang rendahan itu hina, males. Antum merasa enggak ya ikhwan, kalau di pengajian itu kadang seakan-akan ada kubu agniya, kubu fukoro. Merasa enggak antum? Kadang antum ada ikhwan yang kadang antum enggak pernah ngobrol sama dia. Kadang kalau ngumpul-ngumpul, mereka ngumpul-ngumpul dengan orang-orang yang kelas elit, menengah ke atas. Antum tidak pernah merasa. Ya seperti itulah tadi, dunia tadi. Harta tadi membuat kadang, aduh untuk apa? Ikhwan cuma ujang. Itulah yang namanya harta ikhwan. Berbeda dengan ilmu. Ilmu yang membuat seseorang untuk tawadhu, merendah. Ya, dengan orang-orang yang rendahan, orang-orang yang tua, orang-orang yang punya ilmu, akan membuat diri dia semakin tawadhu tatkala semakin berilmu. Kalau harta enggak. Kadang sebagian ikhwan ya, walaupun sudah ngaji, semakin kaya dia, semakin banyak harta, semakin banyak enggak kenal dengan ikhwan. Yang dikenal sama dia fulan, para konglomerat. Sehingga muncul nanti ada namanya taktil, pengelompokan, ya, pembentukan ini ikhwan-ikhwan yang kelasnya elit ngumpul yang sama yang elit. Kalau antum, makanya anak cuma nasihatkan kepada antum ya ikhwan, untuk khususnya nasihat kepada antum yang fuqara, ya, angkatlah diri antum dengan ilmu. Allah SWT akan mengangkat antum dengan ilmu, belajar, khususnya yang mesti bujang-bujang ya, yang kira-kira nama-nama antum tidak pernah tersebut di kalangan para agniya. Kalau antum ingin disebut suatu saat nanti ya di semua kalangan, antum belajar ilmu. Ilmu tadi akan mengangkat seseorang. Tidak ada keistimewaan seseorang yang memiliki harta kalau tidak punya ilmu. Ilmu tadi bisa membuat seseorang tawadhu, merendah. Sedangkan harta, ini kata Ibnu Qayyim, yad'u ila tughyan, ngajak kepada tughyan, wal fakhr wal khuyala, sombong.
Lihat Nabi kita Muhammad SAW, ketika beliau ditawari oleh pentolan geng-gengnya Quraisy agar meninggalkan Ammar ibn Yasir, Abdullah bin Mas'ud, Bilal, tinggalkan mereka ya Muhammad, duduk bersama kami. Ditegur, turun ayat, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Sabarkan jiwa engkau ya Muhammad bersama orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah di pagi hari dan di sore hari. Jangan engkau ikuti orang-orang yang hatinya lalai dari mengingat kami. Sekelas Nabi kita Muhammad SAW dianjurkan oleh Allah SWT untuk duduk dengan ahlul ibadah, bukan dengan ahlul dunia. Antum duduk dengan ahlul ibadah, ahlul ilm, dari kalangan penuntut ilmu, itu membuat antum tawadhu, membuat antum tambah semangat. Antum duduk dengan ahlul dunia, apa yang antum bicarakan? Dunia juga sama. Seorang da'i juga, seorang ustadz, seorang da'i, kalau kawan-kawan duduk dia bukan para penuntut ilmu, tidak ada wibawa lagi, ya, akan rendah wibawanya. Bahkan apa yang diomongkannya tadi bukan lagi bahasa talibul ilmi. Ini antum tanamkan baik-baik. Seorang da'i, seorang penuntut ilmu harus lebih mengedepankan duduk dengan talibul ilmi. Antum akan mulia. Kalau tidak, ahlu dunia rata-rata tidak menghargai orang yang berilmu. Hadza syai'un qad jarrabna. Kadang sudah kita alami. Cara ngomong saja ahlu dunia, para bisnismen, para yang kaya-kaya itu, kadang cara ngomong saja tidak sopan, berbeda dengan para penuntut ilmu. Kadang sebagian orang itu, ya, ustadznya bisa disuruh sama dia kalau dia punya duit. Zaman sekarang itu ustadz bisa disuruh kalau punya duit. Ustadz, tolong ustadz ya, siap. Bisa. Seseorang yang mungkin kalau mau dibahasakan, kalau istilahnya sebagian orang tuh dipanggil ustadz, ya, dipanggil ustadz, itu bisa disuruh-suruh dengan duit. Tolong belikan bantal. Hadza waqi ya kawan. Ya. Itulah antum. Tapi kalau antum duduk dengan para penuntut ilmu, antum belajar, maka antum akan dimuliakan. Dulu nasihat Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah kepada kami, beliau mengatakan, ya ikhwan, kata beliau, wahai penuntut ilmu, tinggallah di antum di orang-orang yang ya'rif qadaral ilm. Itu nasihat kepada kami yang guroba. Beliau mengatakan, antum tinggallah, berdakwalah di lingkungan yang ngerti kadar ilmu. Kalau orang yang ngerti kadar ilmu, antum akan dimuliakan karena mereka ngerti tentang ilmu. Tapi kalau duduk dengan ahlul dunia, ahlul ilmi, tidak ada pemuliaan. Walaupun secara sosok antum akan merasakan kepemuliaan, akan merasakan dimuliakan. Masya Allah ya, ana merasa kalau ana punya ilmu, Masya Allah, ini dikasih fasilitas, dibelikan rumah, disiapkan mobil, dikasih motor, yang bujang dicarikan akhwat. Itu adalah awal pertama kali antum diperbudak sama ahli dunia. Datang suatu masa, datang suatu waktu, ya, ketika ada yang lebih top dibandingkan antum, siap-siap antum akan ditendang, diganti dengan yang lain. Itulah kalau ahli dunia. Mereka akan mampu mengendalikan orang yang berilmu tatkala orang yang berilmu tersebut sudah terjangkiti penyakit hubud dunia. Ini camkan baik-baik. Kalau antum ingin dimuliakan para penuntut ilmu, maka antum duduklah bersama para penuntut ilmu. Karena yang mengerti tentang orang yang berilmu mereka adalah para penuntut ilmu. Sebagian salaf mereka mengatakan,
al-alim ya'riful jahil li'annahu kana jahilan, wal jahil la ya'rif al-alim li'annahu la yakunu aliman. Seorang alim tahu dia tentang orang yang bodoh. Kenapa? Karena dulu sebelumnya dia adalah orang yang bodoh. Orang yang bodoh mana tahu tentang orang yang berilmu. Kenapa? Li'annahu lam yakun aliman, dikarenakan dia bukan orang yang berilmu. Mana tahu dia tentang orang yang berilmu? Iya pada? Orang yang berilmu dia akan tahu orang yang bodoh, kadar orang yang bodoh. Kenapa? Karena dia punya ilmu. Sebelumnya dia orang yang bodoh, sudah punya pengalaman. Orang yang bodoh mana tahu dia kedudukan orang yang berilmu. Kenapa? Karena dia bukan orang yang berilmu. Dia tidak tahu. La ya'rifu al-fadl illa dzu al-fadl. Kata para ulama, tidaklah mengetahui perkara yang mulia melainkan orang yang mulia juga. Semakin mulia seseorang, semakin berilmu seseorang, maka dia akan tahu hakikat pentingnya ilmu dan nilainya suatu ilmu. Tapi kalau enggak, antum akan dihinakan. Itu poin yang ditanamkan baik-baik. Berapa banyak orang-orang yang dulu dianggap para ulama, dianggap muhaddis, tatkala nimbrung dengan ahlud dunia, hilang wibawa keilmuan yang ada pada mereka. Wallahu ta'ala shawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Adapun bab berikutnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya.